Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jawa Barat. Senang sekali saya Erza Nabila dapat kembali hadir menyapa Anda kali ini dalam program Dokter Kita. Seperti biasa kita akan berbincang terkait isu-isu kesehatan yang semoga bisa menjadi informasi, pengetahuan dan juga wawasan bagi Anda, keluarga ataupun kerabat pemirsa TVRI Jawa Barat dimanapun berada. Semoga Anda dalam keadaan yang sehat ya pemirsa, walaupun kita sudah saat ini masih sama-sama menghadapi pandemi COVID-19, dan jangan lupa protokol kesehatan harus selalu diterapkan untuk sama-sama memastikan bahwa kita terlindung dari virus corona yang masih melanda sejumlah wilayah di Indonesia dan juga beberapa negara di dunia. Dan pemirsa, di Dokter Kita edisi kali ini kita akan membahas terkait tema persiapan memiliki buah hati. Nanti kita akan mengetahui seperti apa sih pentingnya untuk melakukan persiapan dan hal-hal apa saja yang harus dilakukan dan apa sih yang memang menjadi rekomendasi dari dokter khususnya untuk para pasangan yang akan berencana memiliki buah hati. Sudah hadir narasumber saya di studio TVRI Jawa Barat adalah Dr. Arta Valentin Putri Susilo, spesialis obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Selamat sore Dr. Arta. Selamat sore. Kabar baik dok? Alhamdulillah baik. Ini praktek aman nih dok? Amin, aman insya Allah. Terima kasih dok sebelum kita hadir di studio TVRI Jawa Barat dan kita akan mengulas terkait persiapan memiliki buah hati. Namun sebelum kita membahas langkah-langkahnya, apa sih dok alasan yang menjadi pentingnya untuk melakukan persiapan sebelum memiliki buah hati? Oke, jadi sebetulnya mengapa buah hati ini harus dipersiapkan ya? Sebelum memiliki buah hati yang harus kita persiapkan itu adalah kehamilannya sebetulnya. Kenapa kehamilan itu harus kita persiapkan? Karena ternyata data di dunia saat ini menyatakan bahwa hampir 80%, kalau di Amerika Serikat sekitar 45% ya. Itu kehamilan itu adalah kehamilan yang tidak direncanakan. Ya, oke. Jadi itu dulu tuh problemnya sekarang gitu ya. Nah, setelah itu ternyata nih kalau misalkan kita perhatikan pasangan-pasangan yang misalkan baru menikah, tahu-tahu bulan depannya hamil gitu ya. Nah, bulan depannya hamil. Begitu hamilnya, "Dok, kita hamil, Dok." gitu. Oke, begitu kita pertama kali gitu, Ibu sudah minum vitamin, sudah minum asam folat gitu. Belum, Dok gitu. Padahal ternyata direkomendasinya itu adalah kita akan harus memberikan pemberian asam folat ya, asam folat terlebih sebelum kira-kira adalah 3 bulan sebelum kehamilan itu sendiri. Mengapa seperti itu? Karena yang kita harapkan itu adalah nantinya kita bisa menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Sebetulnya itu ya. Nah, bagaimana sebetulnya kita bisa mencetak generasi yang berkualitas itu harus kita persiapkan dari sejak itu sebelum kehamilannya, termasuk pada saat kehamilannya itu sendiri, dan nantinya adalah nanti yang kita kenal adalah 1000 hari pertama di kehidupan, sehingga nantinya yang muncul nih yang tercetak generasi penerus bangsa di Indonesia ini adalah generasi-generasi yang baik dan unggul. Itu sebetulnya. Jadi ada 4 fase kurang lebih gitu ya dok ya. Betul. Sebelum, saat, sesudah, dan 1000 hari pertama kelahiran. Berarti kita akan bahas untuk langkah-langkahnya ini mungkin boleh dijelaskan juga dok untuk melakukan persiapan memiliki buah hati dari mulai sebelum kita hamil ini apa yang harus memang dilakukan? Oke. Jadi sebetulnya misalkan nih ya kita ambil cerita yang mau menikah dulu nih ya Mbak ya. Oke, kita pilih dulu yang bisa mereka mau menikah. Biasanya nih pasangan-pasangan yang memang dia sudah well educated, mereka akan datang ke kita, terus dari gitu mereka akan bilang, "Dok, kami mau persiapan untuk menikah nih di sini." Nah, di sini pada saat persiapan menikah, nantinya kita akan melakukan evaluasi ya. Evaluasi yang pertama kali kita akan nilai itu diantaranya adalah kita menilai dulu nih pada pasangan ini, calon pasangan ini ada tidak kira-kira faktor risiko nantinya untuk menimbulkan suatu kecacatan. Misalkan ada orang tuanya atau misalkan ada keluarganya gitu yang memang dia punya kelainan bawaan ya, kelainan cacat ya gitu. Yang paling sering di sini yang kita akan deteksi biasanya adalah sindrom Down ya. Nah, di situ. Nah, kemudian setelah itu nanti juga kita akan nilai berapa sih sebetulnya usianya, terutama usia dari ibunya terutama yang akan menjadi calon ibu ini, karena sebetulnya semakin tinggi usia seorang wanita, maka risikonya nanti ketika wanita tersebut hamil ini akan sangat besar juga risikonya pada saat hamil itu sendiri. Kemudian kita nilai juga nih ada penyakit nggak sih sebetulnya, penyakit kronis, misalkan punya asma yang paling sering gitu ya.
Atau tidak jarang juga saat ini banyak sekali wanita-wanita yang sudah mengalami tekanan darah tinggi dan juga adalah kencing manis, Mbak Di Erza. usia muda gitu ya? Di usia muda ada sekarang gitu ya, karena itu tadi, sekarang itu obesitas itu banyak banget, Mbak Erza gitu ya. Jadi benar-benar yang kita harus nilai tuh ininya ya, pasien itu dari A sampai Z-nya. Dan yang tidak kalah penting sebetulnya adalah penggunaan dari rokok, alkohol, dan juga sebetulnya beberapa diantaranya adalah banyak sekali sekarang remaja ya. Jadi kita kan nilainya nanti dari para remaja nih sebelum mereka masuk ke fase dewasa, mereka banyak juga yang saat ini sudah mengkonsumsi kopi. Ya, kopi itu dalamnya ada kafein. Nah, di situ sebetulnya kita harus nilai. Atau tidak jarang juga mereka dengan penyakit kelenjar tiroid, mereka sudah mendapatkan pengobatan, ya. Maka obat-obatannya ini harus kita ganti, gitu ya, ketika mereka akan mempersiapkan kehamilan, sehingga obat-obat yang nantinya sudah akan dikonsumsi oleh seorang wanita ini yang merencanakan kehamilan ini, kita harapkan obat-obatan tersebut aman bagi janinnya. Sehingga tadi, kita prinsipnya itu adalah mencegah nantinya akan lahir bayi-bayi yang cacat. Itu sih sebetulnya yang pertama ya. Nah, yang kedua, misalkan pada pasangan yang sudah menikah. Nah, pasangan yang sudah menikah biasanya kita di sini sebetulnya merencanakan kehamilan itu layanannya, bentuknya itu adalah sebetulnya pelayanan kontrasepsi sebetulnya gitu ya. Nah, di sini sebetulnya jadi benar-benar kita jarak. Jadi kalau kita ada namanya rules of three. Rules of three itu jadi kita bilang minimal jaraknya 3 tahun ya, di bawah usia 30 tahun, dan kalau bisa juga maksimal cuma 3 anak, seperti itu ya. Kenapa seperti itu? Karena ketika jarak kehamilan terlalu dekat ya, maka risiko untuk bayi tersebut nantinya lahir secara prematur atau kurang bulan itu sangat tinggi sekali. Kemudian risiko nantinya untuk terjadi misalkan ari-arinya, plasentanya menutupi jalan lahir juga sangat tinggi, seperti itu. Jadi kita harapkan bayi-bayi ini kita bisa lahirnya itu adalah cukup bulan ya, dan juga nantinya ibu ini sendiri tidak pusing gitu ya, karena wah jarak anaknya terlalu dekat gitu ya, sehingga tidak jarang juga yang nantinya harus kita nilai adalah suatu kondisi depresi. Nah, anaknya satu masih toddler, satu lagi Nah, masih bayi. Aduh, itu tuh pusing banget ya. Itu rasanya pusing banget tuh kalau misalkan istilahnya mengurus 2 balita dengan apa istilahnya rentang umurnya yang sangat dekat ya. Tidak jarang ibu-ibu ini sendiri dia mengalami depresi. Dan itu juga yang nantinya akan kita nilai pada saat kita melakukan konseling prakonsepsi. Ada tidak sih pada seorang wanita ini atau seorang calon ibu ini tendensi untuk mengalami nantinya depresi pasca salin. Itu sih Mbak Erza. Oke, jadi untuk yang sebelum menikah penting melakukan premarital check up gitu, kurang lebih gitu ya dok ya. Betul. Dan setelah menikah ini penting melakukan prakonsepsi. Mungkin kita bahas 2 langkah tersebut sebelum kita lebih jauh lagi. Untuk premarital check up sendiri apa sih dok yang memang akhirnya harus di langkah-langkah apa, pengecekan apa saja yang memang harus dilakukan oleh mereka? Oke, kalau misalkan untuk tadi kan kita nilainya berdasarkan histori penyakitnya ya. Oke, kalau misalkan dari pemeriksaannya nanti kita akan nilai pasien itu, kita akan penilaian dari ujung kepala sampai ujung kakinya tetap kita akan periksa gitu ya. Tetapi yang penting saat ini adalah juga nantinya kita nilai pada seorang wanita ini dia memiliki risiko tidak untuk dia istilahnya tertular infeksi menular seksual, atau yang saat ini yang sudah direkomendasikan di Indonesia pun Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan program yang kita sebut dengan triple elimination. Nah, triple elimination ini itu dia adalah 3 programnya, itu adalah eliminasi antara infeksi HIV, human immunodeficiency virus, kemudian hepatitis B, dan juga adalah sifilis. Nah, jadi kita harapkan nantinya tidak ada nih istilahnya transmisi vertikal dari ibu ke janin untuk 3 penyakit ini gitu ya, sehingga yang nantinya harus kita lakukan sebetulnya sebelum menikah ya, atau sebelum itu adalah ketiga ini terutama ya. Kalau misalkan untuk beberapa nih ya, mungkin ya ada orang-orang yang nanya, dok kita harus screening TORCH nggak gitu ya. Nah, oke. TORCH itu sendiri sebetulnya tidak direkomendasikan sebetulnya, tetapi yang paling penting itu di sini adalah riwayat vaksinasi sebetulnya. Vaksinasi pada apa saja, diantaranya adalah vaksinasi rubella. Dan saya yakin sebetulnya semua anak Indonesia gitu ya, sebetulnya mereka sudah pernah tervaksin, sudah divaksinasi oleh rubella ini.
Dan diharapkan juga dengan sudah ada riwayat vaksinasi ini sudah memiliki kekebalan seperti itu ya. Kemudian yang lainnya itu diantaranya adalah kita nilai adalah vaksinasi untuk varicella ya. Varicella tuh cacar air. Nah nanti tuh di sini tuh entah vaksinasi atau mungkin sudah pernah terkena gitu ya, atau sudah pernah reinfection gitu ya, sudah pernah terkena kembali. Nah itu juga kita harus nilai. Nah dan yang mungkin yang sekarang di era pandemi ini yang mungkin harus kita titik beratkan adalah untuk vaksinasi terhadap COVID-19 itu sendiri sih sebetulnya Mbak Erza. Kenapa? Karena saat ini ibu-ibu hamil ataupun ibu-ibu yang bersalin dengan COVID-19 ini angka kematiannya cukup tinggi, ya angka kematiannya cukup tinggi sehingga diharapkan ketika dia sebelum hamil dia sudah istilahnya tervaksinasi, nah itu alhamdulillah banget nih ya, semoga apa istilahnya angka kematian meskipun terpapar COVID diharapkan gejalanya lebih ringan. Dan satu lagi sebetulnya rekomendasi yang terpilihnya itu adalah vaksin influenza. Jadi vaksin influenza ini sebetulnya tidak perlu khawatir, misalkan untuk divaksin misalkan dekat waktu apa istilahnya dekat waktu hamil ataupun pada saat hamil, karena apalagi di dunia yang saat ini COVID-19 itu kan sebenarnya wabah influenza juga gitu ya. Jadi memang rekomendasinya itu adalah kalau misalkan memang lagi wabahnya influenza, misalkan lagi musim hujan atau apa gitu ya, nah itu kita lebih rekomendasikan untuk vaksin influenza itu sendiri. Dan selain itu juga nantinya pada saat pasien-pasien ini, misalkan ibu-ibu yang mau merencanakan kehamilan ini, misalkan ya problemnya tuh sebetulnya kalau di Indonesia kan sebetulnya masalah biaya ya, kayak masalah biaya. Tetapi jangan khawatir bahwa yang tadi program triple eliminasi itu tersedia di puskesmas sebetulnya ya. Hanya saja mungkin terbatasnya bahwa ini tuh baru bisa dilakukannya itu adalah di kalangan ibu hamil, karena memang programnya itu khusus untuk ibu hamil sebetulnya. Tetapi ya mudah-mudahan juga nih gitu ya, suatu saat pemerintah juga bisa menyediakan itu bagi remaja-remaja ataupun bagi pasangan-pasangan nih yang akan menikah gitu ya, sehingga sebenarnya tidak hanya dari pihak perempuannya saja, tetapi yang pihak laki-lakinya juga harus kita periksa juga, karena kan kalau tidak terjadi cross reaction, maksudnya terjadi infeksinya jadi infeksi silang gitu ya, antara dari yang prianya ke wanitanya. Nah itu yang sebetulnya kita cegah. Mungkin jadi itu dari kedua pihak ya, untuk kita bisa benar-benar memastikan sebelum kita menikah, dan nanti jangka panjangnya adalah merencanakan untuk memiliki buah hati. Setelah kita sudah menikah, sudah berpasangan, tadi sudah sempat disinggung ada sebuah program namanya prakonsepsi gitu ya dok. Berarti ini yang seperti apa dok? Sama sebetulnya, jadi praconception itu sebetulnya bisa tadi pada wanita yang belum menikah ataupun yang sudah menikah, tetapi prinsipnya itu adalah praconception itu adalah kita mau menilai bahwa nantinya ketika seorang wanita ini hamil, itu tuh adalah suatu kehamilan yang terencana, prinsipnya itu sebetulnya. Nah tetapi perbedaannya pada seorang wanita yang sudah menikah, itu tidak hanya mereka itu layanannya tadi kan sebelum hamil. Nah setelah hamilnya sendiri, setelah persalinan, mereka akan kita kita memberikan layanan tadi kontrasepsi ya. Dan juga nantinya misalkan pasca melahirkan, mungkin 40 hari pasca salin, di situ juga kita akan memberikan istilahnya konseling pada wanita ini. Kira-kira bagaimana sih sebetulnya rencana kehamilan selanjutnya? Kira-kira mau kapan nih wanita ini akan merencanakan untuk kehamilannya kembali, dan kira-kira apa sih sebetulnya yang dibutuhkan oleh seorang ibu ini pada saat dia menjalani masa nifas dan periode menyusui bayinya, mungkin itu. Oke, lalu kalau untuk si prakonsepsi ini apa yang menjadi pertimbangan dari atau menjadi hal-hal yang memang dinilai dari dokter sendiri? Oke, jadi kalau yang untuk dinilai ini tadi ya pasien ini dia ada tidak dia istilahnya kita nilai risiko-risiko yang mungkin harus ada nih atau enggak ya, istilahnya risiko yang dibawa oleh seorang wanita atau seorang calon ibu ini gitu ya, ketika dia nantinya akan menjalani kehamilannya. Contoh misalkan seorang wanita dia mengalami KDRT, ya KDRT, dan KDRT ini tidak jarang itu sebetulnya tidak terdeteksi, bahkan hampir istilahnya orang melakukan pelayanan prenatal care ya pada saat asuhan antenatal ini tidak terdeteksi bahwa wanita ini tuh sebetulnya mengalami kekerasan dalam rumah tangganya. Nah, disitulah sebetulnya pada saat praconception ini adalah kita bisa
bertukar cerita sebetulnya. Kita bisa bertanya, kira-kira sebetulnya ada nggak sih hal seperti itu di keluarganya seorang wanita ini, karena tidak jarang mereka sendiri takut. Itu yang paling sering dialami seorang wanita gitu ya saat ini. Dan ketika mereka KDRT ini tidak jarang nantinya pada saat kita lakukan pemeriksaan itu nanti akan terlihat bekas-bekasnya gitu ya. Nah itu salah satu yang istilahnya jadi problem ya saat ini gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah tadi risiko untuk terjadinya kelainan genetik ya, kelainan genetik yang misalkan dibawa atau yang mungkinnya sebetulnya nggak kelihatan sebenarnya. Jadi kelainan yang bawaannya itu misalkan contohnya adalah penyakit talasemia gitu ya. Nah, penyakit talasemia ini nantinya harus kita nilai kalau misalkan seorang ibu ini kita lakukan screening pemeriksaan darah saja sebetulnya. Nanti kita akan nilai itu di situ. Ada di situ ya, ketahuan ada. Nanti kita akan periksa dari MCV-nya gitu ya. Nanti kita akan nilai. Biasanya dia sudah otomatis terrecord pada saat kita melakukan pemeriksaan darah rutin itu sendiri. Nah, kalau misalkan yang lainnya, misalkan tadi yang paling penting itu saat ini kan orang-orang tuh kayak mau konsumsi alkohol gitu ya, atau juga mungkin juga dia kafein dan juga rokok. Itu sih sebetulnya yang saat ini betul-betul nantinya kalau bisa nih sebelum kehamilan sendiri mereka tuh sudah stop gitu ya. Mereka tuh harus sudah stop mengkonsumsi itu semua, karena tidak bisa dipungkiri bahwa baik itu alkohol, rokok maupun kafein itu sendiri dia kan sifatnya adiktif ya. Dan kalau misalkan kopi itu sendiri perbedaannya kalau alkohol dan rokok wajib harus berhenti nih gitu ya. Tapi kalau kopi itu sendiri mungkin kita bisa takar gitu ya, maksimal 1 sampai 2 cangkir sehari gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak gitu, karena bagaimanapun yang paling penting adalah masa organogenesis. Organogenesis itu artinya adalah dia pembentukan organ-organ ya, pembentukan organ-organ saat kehamilan itu sendiri. Nah, itu tuh terjadinya itu tuh di minggu-minggu awal sampai 10 minggu awal kehamilan ya. Sehingga tadi rekomendasinya itu adalah suplementasi asam folat 3 bulan sebelum merencanakan kehamilan itu sendiri, seperti itu ya. Jadi merubah perilaku. Dan yang paling penting lagi adalah apa? Aktivitas fisik, Mbak Erza. Itu penting banget saat ini gitu ya. Kenapa? Karena tadi permasalahan dari saat ini itu adalah mereka-mereka yang dia dengan obesitas ya. Nggak kerasa sih gemuknya gitu ya. Tapi itu tuh jadi masalah ketika berat badan kita lebih, karena konsekuensinya kan panjang gitu ya. Entah itu dia mulai dari siklus haidnya jadi tidak teratur gitu ya, atau juga mungkin pada mereka yang obesitas ini nantinya tidak jarang nantinya susah juga punya anak seperti itu, karena tadi siklus haidnya nggak teratur. Nah, ini juga jadi problem. Makanya ketika kita akan merencanakan kehamilan ini sendiri, kita harus hidup sehat, prinsipnya itu ya. Dan beberapa juga merekomendasikan adalah rajin mencuci tangan ya, rajin mencuci tangan, misalkan kita sebelum makan gitu ya, kita rajin cuci tangan dan tidak memakan makanan yang sifatnya itu dia belum matang atau dia undercook gitu ya, disebutkannya seperti itu. Sashimi berarti kita hentikan ya, harus kalau misalkan mau hamil harus Mbak Ezra harus ini menghentikan sashimi dulu mau nggak mau. Jadi ya, untuk prakonsepsi ini sebenarnya lebih pada konseling gitu ya, Dok, betul, ya, betul. Agar para calon orang tua yang memang sudah bersiap memiliki buah hati bisa lebih siap lagi dan tidak menganggap bahwa nantinya anak ini lahir sebagai beban gitu ya, Dok. Betul. Ini yang mungkin malah menjadi kendala di beberapa pasangan-pasangan muda yang kaget kok tiba-tiba saya udah punya anak gitu. Ini yang hal-hal yang memang diharapkan bisa hilang, mindset seperti itu bisa pudar karena memang seluruh orang tua ini sudah siap untuk memiliki anak. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kita, masih membahas terkait persiapan memiliki buah hati bersama dengan Dr. Arta Valentin Putri Susilo, spesialis obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit Hasan Sadikin. Tadi kita sudah membahas 2 fase, yakni sebelum menikah dan juga setelah menikah. Tentunya sebelum memiliki buah hati, apa sih hal memang yang harus dipersiapkan? Premarital check up dan juga prekonsepsi menjadi hal utama yang memang harus kita lakukan sebelum kita memiliki buah hati, supaya segala sesuatu ini bisa terencana. Karena
hamil yang terencana itu diharapkan bisa menghasilkan generasi yang jauh lebih baik lagi ke depannya, dan tentu mental orang tua juga menjadi jauh lebih siap. Dan kalau kita berbicara tadi, obesitas ini memiliki hambatan untuk menjadi hambatan untuk dalam memiliki buah hati ini karena memang dia berkaitan terhadap pola siklus haid yang tidak teratur. Selain obesitas, mungkin penyakit-penyakit apa sih dok yang akhirnya menjadi hambatan untuk terencana memiliki buah hati? Oke. Beberapa yang kita sebut ada kondisi ya Mbak Ezra, ini kondisinya itu adalah infertilitas. Infertilitas itu misalkan sudah menikah selama kurang lebih 1 tahun tetapi belum memiliki buah hati. Itu masuk dalam kategori infertilitas? Iya betul. Jadi ya itu masuk kategori infertilitas. Nah ketika mereka ini masuk ke dalam kelompok infertilitas ini, banyak sekali sebetulnya penyebabnya. Bisa dari faktor wanitanya itu sendiri atau dari faktor prianya sebetulnya. Atau yang terakhir sebetulnya adalah kita nggak tahu nih sebetulnya kenapa sih, apa yang menjadi penyebab pasangan ini belum punya anak sebetulnya gitu ya, yang itu yang nantinya masuk ke dalam kategori yang unexplained infertility. Nah pada yang kategori yang penyebab infertilitas dari faktor wanita, kita ketahui bahwa sistem reproduksi wanita ini sendiri terdiri dari rahim, saluran indung telur, dan indung telurnya itu sendiri. Masalah di rahim misalkan kita temukan misalkan baik itu adanya mioma uteri, ada tumor jinak di rahim, ataupun dia adanya adenomiosis. Adenomiosis itu adalah endometriosis yang dia ada di dalam otot dari rahim itu sendiri. Biasanya gejalanya pasiennya keluhannya nyeri haid atau perdarahan menstruasinya memanjang ya. Nah, kedua itu dari saluran indung telur. Saluran indung telur itu biasanya yang paling sering ini sendiri sebetulnya berkaitan dengan infeksi. Sebetulnya pernah kita bahas juga nih sebelumnya ya. Itu yang nantinya kita sering temukan dengan istilah namanya adalah hidrosalping, atau yang lebih terkenalnya lagi kita sebut sebagai penyakit radang panggul. Pasiennya biasanya keluhannya keputihan, kemudian kadang nyeri daerah pelvic hilang timbul seperti itu ya. Nah kalau dari indung telur itu biasanya kita akan nilai biasanya pasien ini misalkan satu tadi sindrom ovarium polikistik. Nah sindrom ovarium polikistik ini dia erat sekali kaitannya dengan obesitas itu sendiri. Walaupun tidak semua pasien yang sindrom ovarium polikistik ini dia obesitas, ada juga yang tipe kurusnya gitu ya, tetapi paling sering itu adalah dia tipe yang obesitas dengan sindrom ovarium polikistik. Yang kedua yang jadi problem saat ini tuh adalah endometriosis ya. Tadi endometriosis yang di rahim kita kenal dengan adenomiosis, sementara endometriosis yang terjadi di indung telur kita mungkin sering mendengar istilah kista endometriosis. Ya, kista endometriosis ini adalah dia salah satu penyebab yang menyebabkan seorang wanita ini biasanya dia nyeri haid dan jangka panjangnya itu adalah dia susah memiliki anak ya. Untuk yang pria sendiri, jadi sebenarnya nggak melulu masalahnya salah wanitanya gitu ya. Nah ini adalah prianya, jadi mau tidak mau sebetulnya prianya juga harus kita nilai ya, harus kita nilai untuk spermanya ya. Biasanya banyak kelainan-kelainan yang bisa mempengaruhi kualitas sperma itu sendiri. Misalkan pernah ada pernah ada riwayat gondong gitu ya, itu nggak jarang dia akan merusak kualitas dari spermanya. Atau mungkin dia ada varikokel ya di daerah kemaluan dari pria itu sendiri. Nah itu mau tidak mau kita harus segera datang dan konsul gitu ya. Nah di sini jangan sampai yang istilahnya datang ketika sudah menikahnya lebih dari 1 tahun, misalkan udah 10 tahun baru datang. Nah biasanya nggak jarang juga endometriosisnya sudah sangat berat juga gitu ya, atau misalkan hidrosalpingnya juga sudah sangat berat, atau sindrom ovarium polikistiknya ini tidak tertangani dengan baik sehingga akan sangat sulit gitu ya ke depannya untuk program untuk merencanakan kehamilan itu sendiri. Oke, jadi datang ke spesialis kandungan dan juga ke bidan dan juga kandungan ini nggak hanya saat pas proses hamil gitu ya dok ya, tapi jauh dari itu. Ini mereka terbuka sekali untuk menerima konsultasi dan juga melakukan konseling. Mungkin barangkali ada pasangan-pasangan yang mungkin ingin melakukan program dalam memiliki buah hati supaya lebih sehat lagi dan juga lebih siap lagi tentunya. Jadi tadi adalah penyakit-penyakit yang memang mungkin jadi banyak terjadi dan menghambat dari proses kehamilan, sehingga hal yang memang diharapkan ini belum segera terwujud. Ini kalau kita berbicara terkait mitos nih ya dok ya, ada beberapa mitos yang saya baca di laman internet bahwa
makan banyak daging merah setiap hari ini bisa meningkatkan kesuburan. Ini seperti apa kalau dari dokter melihatnya? Oke, makan banyak daging merah. Jadi sebetulnya kalau makan banyak daging merah meningkatkan kesuburan, secara evidence-nya sebetulnya tidak terbukti ya. Tetapi mungkin ketika kita mau mempersiapkan kehamilan ini sendiri, maka sebaiknya daging merahnya ini yang matang mungkin ya. Oke. Karena ya tadi ketika dia tidak matang maka dia ada risiko untuk transmisi dari, misalkan kalau dia tidak matang maka masih ada virus dan bakteri ataupun parasit yang masih terkandung di daging tersebut gitu ya, sehingga akan terkonsumsi oleh kita dan akhirnya menjadi infeksi yang menularkan, nantinya bisa ke bayi kita juga seperti itu. Tapi kalau misalkan yang lainnya sebetulnya lebih seperti kita bagaimana hidup sehat. Dan justru yang sebenarnya yang kemarin sih, sebenarnya yang sekarang lagi digembor-gemborkan itu adalah vitamin D sebetulnya. Itu yang masih lebih lagi booming ya saat ini ya. Dan kalau yang sudah pasti secara penelitian itu adalah asam folat. Itu udah pasti sih. Asam folat itu kita mau mempersiapkan kehamilan itu adalah konsumsi. Iya, wajib kalau hamil. Karena kan nggak jarang kalau kita datang ke dokter kandungan rata-rata sudah telat kan. Tes packnya sudah telat. Dia belum minum asam folat nih kan dari sebelum hamilnya, padahal tadi periode pembentukan organ itu di dalam 10 minggu pertama gitu ya, dan ternyata dia baru datang ke dokternya 8 minggu, berarti dia cuma minum asam folatnya 2 minggu dong. Nah itu, jadi makanya itu pentingnya konsumsi asam folat sebelum konsepsi itu sendiri. Vitamin D, konsumsi asam folat, daging merah juga boleh dikonsumsi tapi dalam keadaan matang gitu ya dok ya. Berarti untuk rekomendasi makanan-makanan gitu ada nggak, misalnya memperbanyak sayuran toge gitu dok supaya lebih subur gitu, ini gimana? Iya, kalau toge sendiri memang kan secara kandungannya itu sendiri dia memiliki lebih banyak vitamin E ya sebetulnya. Nah sebetulnya di sini sama vitamin E, vitamin C itu prinsipnya adalah dia antioksidan. Ya, jadi boleh-boleh aja kalau misalkan mau dikonsumsi gitu ya. Kalau secara berapa banyak sih dok konsumsinya? Nah itu yang kita belum bisa jawab gitu ya, karena belum ada datanya sebetulnya. Kira-kira misalkan makan togenya misalkan sehari 100 gram gitu ya, atau mungkin makan togenya misalnya sehari 200 gram, itu belum ada gitu ya. Tetapi mungkin kalau misalkan kalau dia secara klinisnya terbukti, memang beberapa memang menyampaikan seperti itu, bahwa vitamin E dan vitamin C itu sendiri baik sebagai antioksidan untuk mempersiapkan kehamilan itu sendiri. Oke, jadi makanlah makanan apapun yang penting sehat gitu ya Betul, dok ya? betul, yang penting sehat. Kurangi jajan-jajan, karena kita nggak tahu nih proses masaknya seperti apa. Ada lagi dok, katanya nanya, kalau jus alpukat gimana? Oke, kalau jus alpukat itu prinsipnya alpukat itu dia mengandung asam folat yang cukup tinggi sebetulnya ya, jadi boleh-boleh aja makan jus alpukat. Tetapi yang paling penting gulanya jangan terlalu banyak juga, karena kan nggak jarang ketika makan jus alpukat gulanya yang lebih banyak sebetulnya, dan gulanya itu sebenarnya yang mengganggu sebetulnya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan itu, bahkan pada saat seorang wanita hamil di trimester pertama pun sama saya direkomendasikannya, dok nggak bisa minum vitamin gitu ya, oh boleh bu diselingin ya bu ya sama makan alpukat atau misalkan makanan-makanan yang dia memang kandungan asam folatnya lebih tinggi, boleh. Yang fresh, yang murni ini jauh lebih baik gitu ya dok ya. Ini juga ada yang menyampaikan dok, jadi katanya direkomendasikan untuk melakukan hubungan badan setiap hari, kalau bisa sehari 3 kali. Apakah ini benar dok? Ada kaitannya dengan bisa mendapatkan buah hati sesegera mungkin? Oke, justru sebetulnya kalau terlalu sering, nantinya kualitas spermanya sendiri kurang baik sebetulnya. Jadi sperma ini sendiri kan dia ada waktunya ya sebelum dia nantinya kita nantinya dikeluarkan untuk nantinya bertemu sel telur. Itu prinsipnya dia adalah sperma yang sudah tangguh nih ceritanya, bisa melewati saluran reproduksi seorang wanita gitu ya, bisa semua hambatan sudah bisa dia lewati lah sampai akhirnya dia bisa terjadi pembuahan. Tetapi justru yang sebetulnya itu adalah cukup 1 minggu 3 kali sebetulnya ya. Jadi kita katakan seorang wanita itu masuk kategori yang tadi infertilitas kalau dia sudah melakukan, misalkan pada wanita yang sudah pasangan suami istri menikah selama 1 tahun dan melakukan hubungan suami istrinya 2-3 kali seminggu tanpa menggunakan proteksi, yaitu adalah misalkan kontrasepsi apapun gitu ya. Nah di situ sebetulnya jadi tidak perlu sampai sehari 3 kali, itu sih sebetulnya bebas ya, maksudnya preferensi dari masing-masing pasangan itu sendiri gitu. Tetapi yang memang direkomendasikannya itu adalah seminggu 3 kali seperti itu. Okay.
yang rekomendasi seminggu 3 kali, bukan sehari 3 kali gitu ya, tapi kembali lagi pada preferensi masing-masing. Yang penting ini memang tidak ada paksaan dari kedua belah pihak itu ya dok ya, karena prinsipnya adalah mau sama mau gitu. Jadi ini adalah hal yang memang salah satu mitos-mitos yang mungkin banyak kita dengar, yang akhirnya ada yang menggoyahkan gitu, dan ada yang semakin memperkuat. Sebenarnya semuanya tujuannya baik selama memang untuk makan makanan itu makanan yang sehat, dan juga apa yang kita konsumsi itu memang benar-benar yang kita tahu proses masaknya seperti apa. Jadi kita tahu nih apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Tadi juga disampaikan oleh Dokter Arta bahwa saat ini gaya hidup menjadi pengaruh juga ya dok ya terhadap proses atau terhadap program perencanaan buah hati, khususnya mereka-mereka yang sering minum alkohol, mereka-mereka yang kerap merokok. Alangkah jauh lebih baik untuk dihentikan begitu, karena itu menjadi hal utama yang menghambat dari kesehatan tubuh ibunya itu sendiri. Untuk kopi, kafein ataupun teh ini masih boleh, yang penting tidak berlebihan, kurang lebih begitu kali ya dok ya. Betul. Jadi karena ada juga yang nyebut bahwa kafein ini sebenarnya baik-baik aja untuk dikonsumsi selama masih dalam batas wajar gitu. Jadi segala sesuatu yang berlebihan memang tidak disarankan dan juga tidak direkomendasikan. Dok, kalau misalnya tadi infertilitas ini penilaiannya dalam 1 tahun tidak hamil pun sudah dinyatakan infertilitas. Emang kenapa dok? Apa yang akhirnya 1 tahun kan sebenarnya belum terlalu panjang lah ya. Ini usianya masih cukup relatif pendek. Kenapa sudah masuk dalam kategori infertilitas? Oke, jadi memang kalau secara teorinya data di dunia bilang bahwa apabila seorang pasangan dia melakukan hubungan seksual secara rutin, secara teratur 2-3 kali seminggu itu, dalam 1 tahun dia bisa mencapai kehamilan pada 85-90% pasangan. Oh, oke. Nah, itu datanya sudah berkata seperti itu gitu ya. Karena ketika sudah lewat, makanya kita mendiagnosis tuh infertilitas pada kelompok yang sebenarnya mungkin hanya 10-15% saja sebetulnya gitu ya. Tetapi itu menjadi problem. Karena tidak jarang nantinya infertilitas itu menjadi suatu masalah. Karena kan kalau orang Indonesia pasti kalau udah nikah ditanya, loh kapan hamilnya gitu kan, udah beres kapan hamil, nanti udah punya anak lagi, kapan nambah punya adanya gitu ya, selalu seperti itu. Jadi memang tergantung dari culture, jadi dari lingkungannya itu sendiri sebetulnya. Nah, dan itu tadi ketika seorang pasangan dia mengalami infertilitas itu sendiri, kita harus cari sebetulnya apa penyebabnya gitu ya. Apakah penyebabnya ini misalkan yang tadi sudah saya sebutkan, atau yang dicari lagi adalah misalkan adalah tadi faktor prianya, karena tidak jarang mereka juga harus konsultasi gitu ya, konsultasi baik itu ke spesialis andrologi maupun ke spesialis urologi sebetulnya gitu ya. Nah di situ, dan tidak jarang juga nih masalah yang pada pria ini juga berkaitan dengan rokok juga sebetulnya gitu ya, sehingga dia memiliki kualitas sperma, jumlahnya ataupun pergerakannya yang kurang baik sebetulnya. Tetapi ketika seorang pasangan ini sendiri dia sudah mengalami problem ke arah infertilitas, maka jangan ragu untuk berkonsultasi sebetulnya, karena semakin cepat semakin baik. Jangan sungkan gitu ya. Betul, jangan sungkan, karena kalau wanita problemnya itu adalah usia ya. Jadi ketika wanita itu dia sudah di atas 30 tahun sebetulnya dia untuk apa ya istilahnya, kemampuan fertilitasnya sendiri sudah mulai menurun gitu ya, apalagi kalau sudah di atas 35 tahun, sehingga ada perbedaan sebetulnya antara tata laksana wanita yang di bawah 35 tahun dengan wanita-wanita yang dia di atas 35 tahun. Kalau dia sudah di atas 35, di atas 40 tahun, begitu dia nikah 6 bulan belum hamil, kita sebaiknya adalah ayo segera lakukan pemeriksaan seperti itu gitu ya. Kenapa? Tadi kalau wanita itu semakin bertambahnya usia, maka jumlah cadangan sel telurnya semakin menurun. Ya, jadi kalau wanita itu ada proses agingnya, ada proses penuaannya gitu ya untuk si indung telurnya itu sendiri. Nah, disitulah sebetulnya yang kita itu pada penanganan infertilitas ini adalah kita kejar-kejaran sama waktu, kejar-kejaran sama usianya dari seorang wanita itu sendiri. Kalau ternyata nggak punya uang gitu ya, atau misalkan belum punya nih, belum cukup nih dok untuk melakukan screening itu, nggak masalah gitu ya, tetapi dari situ mulai menjaga aktivitas fisiknya gitu ya, kemudian makan makanan yang bergizi gitu ya, karena tidak jarang juga
masuk ke dalam kelompok yang unexplained infertility, yang kita sebenarnya tidak mendapatkan masalah baik itu dari prianya maupun wanitanya gitu ya, tetapi tahu-tahu misalkan gitu ya 3 tahun kemudian ternyata bisa hamil dengan sendirinya gitu ya. Dan beberapa orang itu sebetulnya hanya cukup dengan aktivitas fisik saja gitu. Jadi peluangnya mungkin lebih menurun gitu ya dok, dibandingkan memang di usia di bawah 30 tahun, namun hamil pada usia yang cukup di atas 35 jadi memiliki resiko yang jauh lebih tinggi gitu ya dok, yang menjadi utama. Tadi kita sudah membahas ada beberapa fase khususnya untuk melakukan persiapan buah hati ini atau persiapan memiliki buah hati, yakni sebelum menikah dan juga setelah menikah sebelum memiliki buah hati. Saat hamilnya ini seperti apa dok? Tadi kan konsumsi asam folat ini wajib ya untuk terus dikonsumsi. Ini lalu apa lagi yang memang harus diperhatikan? Oke, pada saat ini rekomendasinya itu adalah dari WHO merekomendasikannya itu sendiri adalah kita melakukan kontrol kehamilan itu minimal adalah 8 kali sebetulnya gitu ya. Nah, pada di Kementerian Kesehatan di buku KIA yang sekarang ini juga sudah ada tuh gitu ya, bahwa di usia kurang dari 12 minggu dia harus melakukan USG sebetulnya. Nanti kita akan nilai tuh dari situ gitu ya. Dan juga tadi asam folat sih udah pasti. Kemudian suplementasi besi, zat besi ya gitu. Tablet FE itu menjadi satu komponen yang pada saat prenatal care itu kita akan nilai sebetulnya. Nah, dengan kita bisa memberikan pelayanan yang optimal saat asuhan antenatal ini, kita harapkan bayi-bayi yang dihasilkan nanti itu adalah benar-benar generasi yang berkualitas, generasi yang sehat. Nah, nantinya sebetulnya pada saat layanan antenatal ini kita akan nilai pada pasien-pasien ini mana sih yang sebetulnya berisiko tinggi. Nah, tidak jarang juga kita tuh saat ini di buku KIA yang terbaru itu sudah ada screening ke arah preeklamsi. Preeklamsi itu adalah tekanan darah tinggi dalam kehamilan yang tidak jarang ini saat ini menjadi salah satu penyebab kematian ibu. Kematian ibu ini juga penting. Kenapa? Karena nantinya bayi-bayi ini kan dia diasuh oleh siapa gitu ya ketika ibunya ini sudah meninggal. Nah, inilah yang nantinya kita harus nilai, karena tidak jarang juga saat ini yang paling sering ditemukan itu adalah adanya kelainan jantung ibunya gitu ya, sehingga baik itu bayinya nanti jadi prematur ataupun juga nantinya ibunya ini sendiri mengalami meninggal pada saat persalinannya. Nah, ini yang harus kita perhatikan sebetulnya pada saat kehamilan itu sendiri sebetulnya. Jadi kita nilai nih, si pasien yang ibu hamil ini dia berisiko tinggi. Begitu berisiko tinggi, rujuk ke rumah sakit gitu ya. Nah, dengan proses rujukan yang awal, prinsipnya adalah kita melakukan rujukan yang dini dan terencana. Nah, jadi sebetulnya nggak cuma dari saat sebelum hamilnya itu sendiri yang harus terencana, tetapi pada saat kehamilannya juga kehamilan yang terencana, dan apabila ada masalah juga kita harus melakukan rujukan dini dan terencana supaya hasil luaran baik ibu dan bayinya ini dia baik, seperti itu. Oke, resiko tingginya salah satunya adalah tekanan darah tinggi. Lalu apa saja dok yang bisa menjadi resiko bagi ibu atau wanita-wanita yang tengah hamil? Oke, risiko tinggi diantaranya adalah tadi hamil di atas usia 35 tahun. Itu udah jadi risiko tinggi sebetulnya gitu ya. Kemudian dia misalkan ibunya dulu waktu hamil juga dia memiliki riwayat tekanan darah tinggi pada kehamilan, karena itu sifatnya genetik. Jadi biasanya anaknya juga akan mengalami hal yang sama. Atau si anak ini dia sering sesak, atau misalkan dia baru lari sedikit tiba-tiba dia udah merasa capek gitu ya. Nah, itu harus kita screening pada pasien ini ada tidak ke arah kelainan jantung ataupun kelainan di istilahnya daerah paru-parunya, seperti itu ya. Tidak jarang juga wanita yang asma juga menjadi problem gitu kan ya. Kalau asma kan sebetulnya udah biasa ya, tetapi yang sering tidak terdeteksi itu adalah kelainan jantung. Nah, yang lain sebetulnya itu adalah tadi yang saya bilang ke arah talasemi. Karena ibu hamil dengan talasemi ini sebetulnya lumayan banyak gitu ya, karena istilahnya talasemi di Indonesia ini cukup banyak sebetulnya jumlah kasusnya. Nah, tapi mereka ini sebetulnya pasti bisa hamil gitu ya, ibu-ibu ini. Nah, kalau misalkan dia talasemianya tidak terdeteksi, tidak terkontrol, justru ini nanti menjadi problem ketika kehamilannya, karena tidak jarang juga bisa menyebabkan
penyakit jantung dalam kehamilan karena talaseminya ini sendiri, dan akhirnya menimbulkan kematian juga pada ibunya, seperti itu. Oke, jadi kunjungan ke dokter atau ke bidan mungkin ya dok ya, Iya, 8 kali selama masa kehamilan ini, minimal 8 kali selama masa kehamilan ini penting untuk dilakukan untuk memastikan bahwa si calon bayi sehat dan juga tentunya ibunya ini sehat, untuk kita sama-sama menekan angka kematian ibu dan juga angka kematian anak. Jadi ya angka kematian bayi, dan agar kita bisa menghasilkan generasi yang jauh lebih sehat dan juga berkualitas ke depannya. Kalau pasca kehamilan ini seperti apa dok yang memang harus diperhatikan? Oke, bagi buah hatinya sendiri sebetulnya tadi ya, kita memberikan sebetulnya disebut 1000 hari pertama kehidupan itu adalah sejak bayi itu di dalam kandungan sebetulnya. Dan golden periodnya itu adalah di 2 tahun pertama, sehingga di situ kan sebetulnya nantinya ini adalah programnya sama nih sama Gubernur Jawa Barat gitu ya, itu adalah menurunkan stunting gitu ya. Nah di sini sebetulnya jadi nantinya di sini adalah kita memperhatikan dari nutrisi apa saja yang kita akan berikan pada anak kita kelak gitu ya, dan juga nantinya di sini pada ibunya si suplementasi asam folat ini rekomendasinya terus dilanjutkan sampai si ibu ini sebetulnya dia menyusui, seperti itu gitu ya. Jadi jangan udah selesai hamilnya udah aja berhenti gitu ya minum vitaminnya, karena kan pas lagi hamil wah ini nih harus dapat yang bagus gitu ya biar anak saya sehat gitu ya. Tapi ternyata pada saat kita menyusui juga jangan melupakan nutrisinya buat kita sendiri, karena ketika kita menyusui maka nutrisi pada bayi itu tergantung dari apa yang istilahnya ibunya konsumsi gitu. Nah jadi ya itu yang harus kita nilai, dan nantinya misalkan pada saat setelah 6 bulan MPASI-nya nih ya, MPASI-nya ini sendiri yang harus istilahnya berkualitas gitu ya. Jadi apa istilahnya di sini tuh jangan hanya pada saat ASI-nya bagus gitu ya, atau anaknya hanya dikasih susu formula saja, padahal sebetulnya ketika MPASI itu kita juga harus kenalkan makanan-makanan pendamping yang lain yang istilahnya memenuhi kebutuhan nutrisi dari anak itu sendiri. Jadi ASI sangat diharapkan untuk bisa diberikan, dan juga MPASI atau makanan pendamping ASI setelah usia bayi 6 bulan ini harus yang berkualitas. Jadi jangan cuma ya udah yang penting anak saya makan gitu ya. Yang penting anak saya nggak rewel, udah dia makan apa aja. Tapi kalau bisa sih yang memang lebih sehat, yang juga memiliki kandungan gizi yang sesuai dengan aturan ataupun yang direkomendasikan dari WHO dan juga Kementerian Kesehatan gitu ya. Karena stunting ini kasusnya cukup banyak gitu ya, apalagi di beberapa daerah di Jawa Barat, khususnya di daerah-daerah yang agak bilangnya sih gitu ya, jauh low gitu, ekonomik ya, itu jadi susah sih sebetulnya masalah, dan mungkin harus ditekan bersama-sama dengan memastikan gizi yang dikonsumsi oleh si ibu dari masa hamil dan juga gizi yang dikonsumsi si bayi setelah ini melahirkan. Untuk susu formula dan juga ASI ini seperti apa sih dok? Apakah sebenarnya nggak masalah sih untuk memberikan susu formula kepada bayi walaupun dia masih di usia 6 bulan pertama gitu? Nggak masalah sebetulnya pemberian susu formula itu asalkan sesuai dengan usianya. Jadi kan susu formula itu ada aturannya ya, ada yang sesuai. Jadi memang susu formula ini dia sudah didesain kandungannya itu sesuai untuk masing-masing umur. Karena tidak jarang juga tidak semua ibu bisa menyusui. Ya, jadi pada ibu-ibu yang memang dia dilarang atau tidak boleh untuk menyusui, maka mau tidak mau ya bayinya itu harus kita berikan susu formula yang komposisinya itu sebetulnya kita harapkan bisa setara dengan ASI sebetulnya. Jadi yang penting asal sesuai umur gitu ya, dan perhatikan juga ada tidak tanda-tanda bayi ini sebetulnya bisa menerima atau tidak, atau jangan-jangan bayinya ini bayi saya nggak bisa deh pakai susu formula ini. Itu sih sebetulnya. Gimana dok tanda bayi tidak bisa menerima? Biasanya dia diare atau kalau misalkan kenaikan berat badan sih biasanya pasti bisa, atau nggak jarang bayinya muntah seperti itu. Jadi itu yang ketika misalkan pada saat bayi-bayi awal juga kita nilai nih ya, kita nilai kalau misalkan ternyata dia kok dia kalau bayi itu dibilangnya bayi yang cukup ASI ya, ataupun yang baik itu biasanya nanti kita lihat dari frekuensi berkemihnya, tidurnya pules apa enggak gitu ya, berat badannya naik atau enggak. Nah itu yang harus kita lihat. Pada beberapa bayi tidak jarang dia menimbulkan, kalau dia yang nggak cocok gitu ya, biasanya kadang bayinya sering kembung, sering muntah, sering rewel. Nah itu tuh nggak nyaman gitu ya, karena si bayi ini juga kan dia
membutuhkan waktu istirahat yang cukup sebetulnya untuk proses pertumbuhannya, seperti itu. Oke, jadi kan kadang-kadang ada juga nih bayinya udah disuapin gitu, terus kayak ya udah mungkin masih nggak mau, akhirnya masih dicoba-coba terus begitu sama ibunya. Berarti ini yang harus diperhatikan seperti apa respon dari tubuhnya gitu ya, Dok, ya. Diare menjadi salah satu tanda, perut kembung menjadi salah satu tanda. Jadi jangan udahlah, toh dia juga kenapa-napa gitu ya, ini juga masih baik-baik aja, kalau misalnya nangis tinggal kasih susu. Ini ibu harus menjadi peka, dan ini mungkin tingkat kepekaannya kali ya, Dok, yang harus dihadirkan oleh si ibunya. Dan bonding seperti ini mungkin yang memang gimana cara memunculkannya nih, Dok? Kalau bonding sendiri sebetulnya sudah terbentuk sejak seorang janin itu sebetulnya tumbuh di rahim ibunya sebetulnya, gitu ya. Nah, makanya bonding pertama kali itu ketika kita melakukan inisiasi menyusui dini sebetulnya. Disitulah bayi akan diperkenalkan pertama kali sama bau tubuh dari ibunya, sehingga dia nantinya akan mudah mencari puting ibunya. Prinsipnya itu sebetulnya. Nah, tetapi tidak jarang bonding ini sendiri nantinya tercipta ketika bayi ini pada saat proses menyusuinya. Karena pada saat proses menyusui, mau tidak mau, ketika menyusui, mata ibu itu dia akan melihat kepada bayinya. Nah, disitulah dia akan tumbuh, dan disitu nanti ada keluar hormon yang kita sebut hormon oksitosin. Dan dikatakan hormon oksitosin ini adalah hormon cinta, gitu ya. Nah, karena disitulah sebetulnya timbul rasa kasih, rasa sayang kepada bayinya itu melalui produksi dari hormon oksitosin itu sendiri. Oke, itu kan yang memang lumrah atau cukup banyak gitu ya terjadi, dan diharapkan bisa terjadi bonding antara bayi dan juga si ibunya. Kalau kita, bagaimana sih, Dok, cara untuk ibu-ibu yang sudah melahirkan ini menghadapi baby blues? Karena kadang-kadang ada juga kan, Dok, yang akhirnya kayaknya sebel banget ngeliat bayinya gitu. Iya, mau tidak mau yang baby blues ini sendiri tidak bisa sesuatu hal yang tidak bisa kita hindari sebetulnya ya, karena memang ada beberapa wanita yang dia memang memiliki risiko lebih tinggi sebetulnya untuk mengalami baby blues itu sendiri. Tetapi yang paling penting adalah support, ya, support dari orang-orang sekitarnya, support dari suaminya, support misalkan dari mertuanya, dari orang tuanya sendiri, atau dari orang-orang di sekitarnya. Karena tidak jarang seorang ibu ini ketika mereka sudah merasa tidak sanggup, mereka sudah giving up. Nah, sebetulnya disitulah istilahnya suatu periode yang sangat rentan untuk terjadinya postpartum blues itu sendiri. Makanya kalau misalkan saya selalu bilang sama pasien adalah, kalau bayinya tidur, kamu ikut tidur aja, gitu ya, supaya dianya juga istilahnya bisa istirahat gitu ya. Dan jangan, nah tadi juga yang paling penting tadi juga sih yang harus kita nilai, ada nggak cerita bahwa anak ini misalkan hamilnya dipaksa gitu ya, misalkan korban perkosaan atau apa gitu ya, itu kan juga bisa terjadi. Itu bisa menjadi salah satu faktor risiko, sehingga mereka lah yang harus kita dampingi selama proses kehamilannya untuk mencegah tadi postpartum blues atau postpartum depression itu sendiri. Karena hamil yang baik adalah hamil yang terencana gitu ya, Dok. Betul. Ya? Dan juga hamil memang pihak kedua pasangan ini sudah siap, karena hamil walaupun yang menggendut ini cuma si perempuannya, tapi ini juga menjadi tugas dari pasangannya untuk bisa mendampingi dan juga memberikan support agar bisa lebih siap lagi. Pemirsa, Dokter, kita masih akan kembali, namun usai jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, terima kasih sudah masih bersama kami, masih dalam Dokter Kita. Tadi sudah banyak nih membahas terkait persiapan memiliki buah hati, mulai dari sebelum menikah, lalu juga setelah menikah namun belum memiliki buah hati, saat hamil, bahkan sampai sesudah proses melahirkan. Dan ternyata banyak hal yang harus dipersiapkan. Hamil bukan hanya sekedar 9 bulan mengandung, tapi jauh maknanya di balik itu lebih panjang lagi. Bukan berarti menakut-nakuti, tapi ini menjadi alat untuk kita atau tanda untuk kita untuk bisa lebih bersiap sebelum kita memiliki buah hati. Dan di segmen kali ini kita waktunya menyimak tips sehat nih yang akan disampaikan oleh Dokter Arta. Ini untuk pemirsa di rumah, untuk calon ibu hamil, untuk para ibu, dan juga mungkin untuk ibu-ibu yang tengah mengandung. Boleh, Dok, tips sehatnya? Oke, jadi misalkan pada semua wanita yang memang akan merencanakan kehamilan gitu ya, jangan lupa untuk mengkonsumsi asam folat 3 bulan sebelum kehamilannya itu sendiri gitu ya. Kemudian jangan lupa untuk melakukan vaksinasi sebelum kehamilan.
bisa diantaranya adalah vaksin tetanus ya, kemudian juga pastikan untuk memiliki imunitas baik itu terhadap rubella maupun varicella, dan saat ini rekomendasinya adalah melakukan vaksin influenza dan juga COVID-19 seperti itu. Nah, jangan lupa untuk beraktivitas fisik ya dan makan makanan yang sehat. Nah, apabila pasangan sudah menikah dan dalam waktu 1 tahun untuk sudah menikah dengan berhubungan yang secara rutin dan belum kunjung hamil juga, maka kami sarankan untuk segera menemui dokter kandungan gitu ya, untuk nantinya menilai apa sih yang menjadi penyebab dari suatu kondisi infertilitas ini. Kalau di RSAS sendiri kita punya klinik Aster. Jadi klinik Aster ini dia khusus untuk menangani pasangan-pasangan yang memang bermasalah gitu ya, pasangan-pasangan yang memang memiliki masalah dalam kesuburannya, dalam fertilitasnya, itu bisa datang ke kami kalau misalkan memang mau bertemu langsung dengan para pakarnya di bidang fertilitas itu sendiri. Mungkin itu. Oke, jadi jangan tabu gitu ya dok ya. Iya, Ngapain saya betul. ke dokter kandungan gitu, terus saya juga belum hamil, saya juga belum punya anak gitu misalnya, karena hal-hal seperti itu perlu dikonsultasikan jauh dari sebelum kita menikah, bahkan supaya kita bisa lebih sehat lagi, untuk khususnya untuk ibu-ibu yang wanita-wanita yang nanti akan menikah, dan tentunya kita bisa hamil secara sehat, tentunya bisa mengurus anak-anak dan juga bayi-bayinya nanti ini jauh lebih bahagia lagi, karena tidak ada yang lebih penting dari ibu yang bahagia, anak yang sehat. Jadi nggak ada itu yang namanya stres-stres, dok, trauma-trauma ini yang harus kita hindari dan juga harus kita jauhkan lah gitu. Untuk penanganan di masa pandemi COVID-19 ini ada perbedaan nggak dok, sedikit mungkin? Kalau perbedaan sendiri sebetulnya hampir tidak sih sebetulnya gitu ya. Memang kita juga saat ini membuka pelayanan telemedicine juga gitu ya. Tetapi pelayanan telemedicine ini lebih kita fokuskan sebetulnya pada kasus-kasus yang dia penyakit jangka panjang, penyakit kronis. Tetapi kalau misalkan pada kehamilan sendiri, yang paling penting itu sebetulnya adalah dari rekomendasi WHO sendiri adalah kontak. Kontak itu kita harus datang gitu ya. Kita harus bertemu dengan pasiennya. Nah, hanya saja mungkin yang berubahnya saat ini adalah perbedaannya adalah menggunakan alat pelindung diri. Itu yang paling pentingnya sih sebetulnya. Jadi untuk ibu-ibu hamil jangan takut untuk ke dokter gitu ya, dan pastikan sudah mendapatkan vaksin COVID-19, karena sekarang vaksin juga sudah boleh untuk ibu hamil. Terima kasih dokter atas waktunya, sehat-sehat ya dok ya. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu, dan juga untuk membahas terkait tema-tema lain, khususnya terkait obstetri dan juga ginekologi. Pemirsa, perbincangan saya tadi menutup perjumpaan kita dalam dokter kita edisi kali ini. Jaga selalu kesehatan Anda dan keluarga. Selamat sore dan sampai jumpa. Sama-sama.